Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, si Tua Nyonya Reta Hasibuan Buruh Pohan. Pada malam hari ini, Jumat 27 Agustus 2021. Sebelum masuk renungan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus ya Bapa, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu, atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh tiba pada malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berkati ya Bapa, supaya kami sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita renungkan pada malam hari ini tertulis dari Yakobus 1 ayat 9 sampai dengan 18. Di bawah judul perikop keadaan rendah dan keadaan kaya dan pengujian dan pencobaan. Namun saya hanya membaca dari pengujian dan pencobaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, banyak dari kita orang percaya yang masih kurang memahami dengan baik apakah perbedaan pengujian dan pencobaan itu. Di sini saya mengajak untuk kita meneliti dari mengenai ujian. Saya mengajak jemaat membaca dari Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 2 di bawah judul kepercayaan Abraham diuji. Dikatakan demikian, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut God tested Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Puji nama Tuhan, Abraham lulus dari ujian iman. Abraham lebih mencintai sumber berkat, yaitu Allah sendiri, dibanding dengan berkat itu sendiri, yaitu Ishak, anaknya yang tunggal. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan telah menerimanya kembali. Di sini kita boleh belajar bahwa ujian yang dialami Abraham adalah untuk menaikkan level iman Abraham, sehingga dia beroleh sebutan Bapa bagi orang-orang beriman, seperti yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Sedangkan pencobaan adalah sesuatu yang datang dari iblis, yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan iman orang tersebut, sehingga orang tersebut dapat jatuh dalam dosa, terpisah dari kasih Allah. Namun di dalam pencobaan tersebut juga ada ujian. Apakah orang tersebut dapat teguh berdiri dan dapat menahan diri dari godaan, dan apakah dia bisa tetap beriman pada firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di dalam ayat 14 dan 15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, maka ia melahirkan maut. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita sudah mengenal kisah Daud dan Batsyeba. Kita boleh membacanya di dalam
2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 26. Saya akan baca seringkas mungkin. Dikatakan bahwa pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud sendiri tinggal di Yerusalem, dia tidak ikut berperang. Satu ketika dia melihat Batsyeba, istri Uria, salah seorang anggota prajuritnya sedang mandi. Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan dan pada akhirnya ia menyusun strategi untuk membunuh Uria karena Batsyeba telah mengandung anak Daud. Demikianlah Bapak Ibu, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus senantiasa berjaga-jaga agar kita tidak jatuh dalam dosa dan tidak goyah iman dalam menghadapi pencobaan. Seperti ternyata di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mengapakah iblis bekerja dengan sedemikian giat? Adalah supaya hidup Yesus jangan menguasai dunia, tetapi supaya mautlah yang menguasai dunia. Dikatakan di dalam ayat 16, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di sini saya akan membaca di dalam Yakobus 4 ayat 7 dan 8, kunci dalam menghadapi pencobaan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan dia akan mendekat kepadamu. Kita dapat belajar dari salah satu tokoh di Perjanjian Lama, Yusuf, ketika dia dibujuk oleh istri Potifar untuk tidur dan bersetubuh dengannya. Yusuf lari dari godaan istri Potifar, meski dia harus menderita fitnah dan dia dipenjara untuk beberapa waktu lamanya. Namun pada akhir kisahnya Yusuf diangkat menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dan di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan pada waktu itu Yakub ayahnya sudah meninggal, dia mengatakan demikian kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan kita tahu Yesus datang melalui bangsa Israel. Pada ayat yang terakhir tertulis ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tertulis di dalam 2 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji nama Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh membutuhkan nama Yesus. Dalam melalui nama Yesus, kami boleh dikuatkan untuk menghadapi pencobaan dan godaan yang Tuhan izinkan untuk kami terjadi, Tuhan. Terlebih pada saat ini, Tuhan Yesus, pada saat pandemi COVID-19 ya Bapa, mungkin banyak umat-Mu, jemaat-Mu yang menderita sakit penyakit, yang kehilangan mata pencariannya, mungkin juga kehilangan saudara-saudaranya yang terkasih.
Tetapi ya Bapa, biarlah Tuhan menguatkan kami, kehidupan iman kami, sehingga kami boleh teguh berdiri Tuhan, oleh karena nama Yesus yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami pada malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Selamat malam jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.